Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Robbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi ini diberikan begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat kesehatan. Dan anak-anakku serta guru-guru yang saya banggakan, pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, insya Allah dengan diiringi hujan yang alhamdulillah saat ini sudah berhenti. Dan semoga kita semua dimanapun berada, kita ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan bahagia, dan satu hal, ada dalam keadaan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini sebagai practice seorang trainer public speaking. Dan kenapa di sekolah kita saat ini menghadapi masa pandemi, tapi tetap terus berekspansi, terus memodifikasi materi dan ilmu-ilmu yang diberikan apa-apa saja sesuai dengan tantangan zaman. Oke. Kenapa harus public speaking? Nah, public speaking ini adalah sebuah materi, sebuah metode yang suka tidak suka, mau tidak mau harus dimiliki oleh semua insan di muka bumi ini. Contoh saja bahwa pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah kalam ilahi kepada Rasul kita atau kepada semua nabi-nabi sebelum Rasul kita, itu melalui message, melalui mukjizatnya, melalui komunikasi antara Robnya dan hamba-hambanya, termasuk nabi-nabi yang memang diutus oleh Allah langsung. Di sini pun ada terjadinya komunikasi antara malaikat Jibril dan Allah, dan akhirnya malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu. Nah, itu melalui bahasa komunikasinya Allah beserta malaikat-malaikatnya. Dan begitu juga kita manusia, pertama kali kita lahir di muka bumi ini, apa yang kita rasakan, apa yang kita kerjakan? Kita hanya bisa menangis, kita hanya bisa menjawab semua keadaan dengan tangisan. Seorang bayi yang lapar, dia cuma bisa nangis, lapar. Seorang bayi pipis di popoknya atau di diapersnya, nangis juga. Seorang bayi ngantuk juga nangis. Sebab apa? Itulah komunikasi pertama yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Komunikasi pertama yang dilakukan manusia cuma bisa menangis. Seiring berjalannya waktu, progres, akhirnya sang ibu mengajarkan anaknya berkata-kata. Belum berbahasa, tapi berkata-kata. Hai, halo, sayang, mama, papa. Nah, hanya satu kata. Dan akhirnya dengan satu kata tersebut bertambahlah menjadi satu kalimat. Satu kalimat bertambah banyaklah kosakata yang ada di kepala kita, yaitu satu paragraf. Dari satu paragraf, 2, 3, bahkan satu halaman kita bisa berbicara. Di sini Bunda Din Desvi yang membawakan materi public speaking ingin mengajarkan semua untuk anak-anakku bahwa public speaking is more important in the world.
public speaking adalah sesuatu yang penting di dunia ini. Karena apa? Public speaking dimulai dengan komunikasi. Komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi personal dan intrapersonal. Komunikasi personal dan komunikasi sosial. Banyak sekali komunikasi yang harus kita pahami. Di sini saya akan mengajarkan tentang komunikasi one way communication dulu. Apa komunikasi kita terhadap Robnya, lalu Allah menjawabnya melalui tindak tanduk dan tingkah laku kita diperbaiki, melalui firasat, melalui mimpi, dan melalui petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Kan ketika Allah menurunkan ilmu kepada manusia, itu bagian komunikasi Allah, bagian dari cinta dan kasih sayang Allah. Begitu juga yang kedua, saya akan nantinya akan mendidik siswa-siswa di SMP Bani Al-Haq Mitra Bintaro untuk pandai berkomunikasi terhadap dirinya dulu. Komunikasi terhadap dirinya, lalu orang yang pandai, orang yang bisa memahami apa kemauan dirinya, otomatis dia bisa berkomunikasi dengan orang tua, dengan kakak atau adiknya, dengan lingkungan sekitarnya, dengan teman sebayanya, dan dengan guru-guru di sekolahnya. Kenapa? Kita, anak remaja, tidak bisa terpisah dari 5 hal ini. Semua akan mempengaruhi. Sebaik apapun komunikasi dia di rumah, tapi ketika dia bergaul, bersahabat, dan berteman dengan teman-teman sebayanya dengan bahasa yang kurang baik, dengan bahasa yang kotor, otomatis pikiran dia, lisan dia, tingkah laku dia akan terbawa kotor. Nah, karena itu Bunda Din juga akan memandu semua siswa-siswa gimana dari bekal komunikasi akan mendatangkan begitu banyak rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Saya sendiri sudah melaksanakannya, sudah melakukannya. Biasa berkata-kata yang baik, berpikir yang baik, berperasaan yang baik, dan bertingkah atau berbuat yang baik-baik. Selalu Bunda Din Deswi mengajarkan pelajaran itu kepada siswa-siswa dari TK sampai mahasiswa. Karena kebetulan Bunda Din Deswi mengajarkan komunikasi untuk anak-anak TK, Bani Al-Haq Islamic School, untuk anak-anak SMK, dan juga untuk anak-anak kuliah. Dan sekarang saatnya siswa-siswi SMP Bani Al-Haq Mitra Bintaro harus belajar komunikasi, karena komunikasi akan begitu banyak membukakan pintu kesuksesan serta rizki dari Allah yang maha menciptakan lisan kita ini. Gimana caranya? Kalian harus datang. Nanti saya akan ajarkan langsung live, karena public speaking atau ilmu komunikasi tidak hanya bisa diucapkan, tapi dia harus praktek. Ilmu komunikasi adalah praktis, hal yang harus dipraktekkan setiap hari. Nanti saya akan mengajarkan tentang bagaimana body language yang bagus, bagaimana tentang pandangan mata, bagaimana Anda semua belajar tentang arti kepercayaan diri. Nah, karena orang yang percaya diri pastinya dia akan enak saat berbicara. Orang yang percaya diri akan menguasai materi apapun yang diberikan oleh guru-gurunya. Jadi nanti anak-anakku semua, kalian harus datang ke sekolah dengan diatur oleh wali kelas masing-masing, dan terutama akan diatur oleh Ibu Khotim sebagai kurikulum. Dan di sana kalian akan mendapatkan begitu banyak ilmu, karena dari komunikasi kalian bisa nanti belajar MC. MC itu buat apa sih gunanya?
ketika ada acara, mungkin juga dimulai dari hal yang terkecil di lingkungan keluarga, di lingkungan RT, RW, atau teman-teman sekolah ada yang ulang tahun, butuh MC, kalian akan dipanggil, kalian akan dicari ketika acara 17 Agustus. Itu ada rezekinya, biarpun sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitu juga bertambah kalau kita sudah praktek, langsung praktek. Ketika ada yang menikah, kalian bisa diundang untuk menjadi MC sebuah pernikahan. Ketika di acara seminar-seminar, Anda bisa diundang untuk menjadi moderator, untuk menjadi pembicara. Nah, di sini Bunda Dindeswi akan memberikan inspirasi bahwa pentingnya komunikasi. Dengan komunikasi, Bunda Dindeswi sudah keliling Indonesia untuk nge-MC, dipanggil kantor sana, dipanggil kantor sini. Nah, Bunda juga pengen anak-anak Bunda belajar komunikasi, belajar percaya diri. Karena sehebat apapun ilmu yang kalian miliki, begitu ditanya Anda tidak bisa berkomunikasi dengan baik, akan kelihatannya nggak punya apa-apa, pikirannya kosong, otaknya sedikit. Nah, kan nggak enak didengarnya. Nah, akhirnya pun nanti kalian lulus dari sekolah SD, SMP, SMA, atau yang beruntung Anda langsung masuk ke dunia pekerjaan. Apa yang ditanya pertama kali? Kalian harus interview. Kalian akan dipanggil oleh HRD. Kalian diajak komunikasi. Bagaimana mungkin kalau kalian tidak biasa berkomunikasi dengan baik? Bagaimana cara taruh tangan? Bagaimana cara menaruh pandangan? Kalau kalian tidak terbiasa belajar komunikasi sejak dini, belum terlambat untuk anak-anak SMP harus belajar komunikasi, karena itu adalah bekal untuk Anda bisa masuk ke dunia lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Ya, demikian pembukaan materi public speaking dari Bunda Dindeswi hari ini. Semoga bisa membawa kita kepada kemanfaatan. Karena apa? Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya orang adalah dia yang bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Baiklah, dari saya Dindeswi, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.